sekarang ada rumus dalam ilmu Quran ditafsir begini. Kalau Allah menunjukkan atau memberikan isyarat kalangan spesial tertentu, maka jangan disimpulkan bahwa itu hanya diberikan pada golongan khusus saja. Cara menyimpulkannya, kita diajak untuk masuk dalam golongan itu. Contoh, ibu kenal Maryam? Kenal. Baik ya, bapak-bapak nggak kenal, ibu-ibunya kenal Maryam. Alhamdulillah. Hanya di Nurul Hidayah ibu-ibunya kenal Maryam. Maryam anaknya Imran. Imran menikah dengan Hannah melahirkan Maryam. Maryam itu kalangan spesial. Saking spesialnya banyak keistimewaan yang melekat pada beliau, bahkan disebutkan tidak akan pernah diberikan pada perempuan lain selain Maryam saja. Apa yang beliau dapatkan? Setidaknya dua. Yang pertama, bisa mengandung melahirkan tanpa disentuh laki manapun. Bahasa Qurannya tanpa disentuh, walam yamsasni bashar. Dan disebutkan nama dengan bintinya, wa Maryam ibnata Imran, Maryam binti Imran. Di kaidah tafsir disebutkan kalau ada peristiwa disebutkan namanya lengkap dengan bintinya, maka peristiwa itu hanya akan terjadi pada orang itu saja, tidak akan berlangsung kemudian pada orang yang lain. Makanya langsung disebutkan ini Maryam binti Imran. Yang mengalami ini cuma Maryam binti Imran saja, yang bisa mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Kalau yang mengandung melahirkan tanpa bapak, banyak. Tapi yang tidak disentuh laki-laki manapun, cuma Maryam binti Imran. Supaya nanti tidak ada orang mengaku di kemudian hari, saya pun Maryam kok. Bisa mengandung, bisa melahirkan, iya. Tapi bukan tidak disentuh, tanpa bapak. Anda Maryam binti apa? Maryam binti Asep, Pak. Balik. Dua. Lihat Quran surah ketiga ayat 37. Paling kiri sebelah bawah. Quran surah ketiga ayat 37. Maryam mendapatkan keistimewaan. Allahu Akbar. Semua rizkinya langsung Allah yang turunkan. Hadir tanpa banyak ikhtiar-ikhtiar dari manusia-manusia sekitarannya. Itu Maryam punya mihrab, Bu. Ibadah di situ. Memang orang tuanya ingin khususkan anaknya ini yang satu ahli ibadah. Ini tips Pak buat kita, Bu. Saya sering katakan kalimat ini. Di semua keluarga besar kita, mesti ada yang jadi kebanggaan untuk di akhirat nanti, siapkan. Jangan cuma dunia, kalau dunia udah banyak Pak. Bahkan perlombaannya sekarang nggak kurang menarik. Saking banyaknya orang. Jangankan orang beriman, kalau jadi juara matematika, yang belum beriman pun bisa. Kalau cuma dapat Nobel, yang belum beriman juga banyak. Kalau cuma jadi orang kaya, yang belum beriman juga bisa. Tapi ada perlombaan yang tidak semua orang bisa mendapatinya. Perlombaan untuk bisa mendapatkan status terhormat saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesiapan oleh kita. Imran ini bukan nabi, Pak, bukan rasul. Hannah kalangan biasa. Tapi dia berpikir kita mesti punya kebanggaan di hadapan Allah. Saat pulang nanti siapa yang kita banggakan? Ya sudah, sejak dalam kandungan sudah ini saja nih. Anak saya, kalau kita lahir anak kita pas sekarang, kita siapkan untuk jadi kebanggaan di hadapan Allah. Makanya di ayat 35-nya itu sejak mengandung sudah bernadar. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya Allah, aku bernazar anak yang kukandung sekarang ini aku siapkan untuk berkhidmat kepadamu saja. Aku ingin punya kebanggaan di akhirat nanti, ya Allah. Ada yang memberikan mahkota ke kepalaku. Ada yang jadi kebanggaan dengan izin memberikan syafaat kepada kami orang tuanya. Ini ayat ajakan kepada kita Pak Ibu, setidaknya di keluarga besar kita itu mungkin ada satu jadikan ahli akhirat. Jadikan dia ahli Quran. Bapaknya belum hafal, anaknya hafal. Anak sudah 5 belum hafal, ada cucu-cucunya yang hafal. Kalau Allah sudah berikan anak sekian, cucu sekian, nggak ada juga yang jadi ahli akhirat, perlu berapa anak dan cucu lagi. Anda boleh jadi belum hafal hadis, anaknya jadikan. Kalau perlu jadi dokter yang hafal Quran, insinyur yang hafal Quran, polisi yang hafal Quran, tentara yang hafal Quran, gubernur hafal Quran, presiden hafal Quran, jadikan. Silahkan raih dunia kita dengan ridha Allah, dengan kemuliaan akhirat yang dijanjikan. Dapatkan itu. Nah, kalau kita sudah siapkan itu, Allah akan permudah. Apa di antara kemudahannya? Rizkinya Allah siapkan. Jadi kitanya nggak susah. Demi Allah saya katakan, kalau ini rumus diikuti oleh kita, itu dimudahkan oleh Allah. Dunianya sukses, akhiratnya dapat.